Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada minggu yang kemarin kita sudah belajar materi tentang huruf hijaiyah bersambung. Hari ini kita semuanya akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Anak-anak semuanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam belajar hari ini kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, kita semuanya sudah berdoa. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya, yang pertama kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Hafiz, ya. Asmaul Husna Al-Hafiz. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hafiz. Apa itu Al-Hafiz, anak-anak? Al-Hafiz yaitu memiliki arti maha memelihara atau maha menjaga. Jadi Allah itu maha memelihara dan maha menjaga. Jadi kita hidup di dunia ini jangan khawatir, kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memelihara semua yang ada di bumi ini dari kerusakan. Allah juga menjaga dan memelihara manusia dari bencana dan keburukan. Anak-anak semuanya, kalau tadi sudah disampaikan makna Al-Hafiz adalah memelihara atau menjaga, lalu bagaimana kita sebagai manusia mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari kita? Pertama, kita memelihara kesehatan badan kita. Jadi kita sudah sepatutnya bersyukur kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur kita adalah dengan cara memelihara kesehatan tubuh atau anggota badan kita masing-masing. Yang kedua, mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari kita adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Anak-anak semuanya, kita tahu banyak sekali bencana-bencana itu adalah akibat dari kita sebagai manusia tidak mau menjaga kelestarian lingkungan alam. Oleh karena itulah sudah sepatutnya kita sebagai manusia harus mau menjaga kelestarian lingkungan alam yang ada di sekitar kita, supaya musibah itu tidak datang pada kita semuanya. Bentuk pengamalan Al-Hafiz yang selanjutnya adalah dengan menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Anak-anak semuanya, banyak sekali godaan-godaan dari setan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk berbuat tidak baik. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang bertakwa, kita harus menjaga diri kita masing-masing dari berbuat yang tidak baik atau berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak semuanya, yang ketiga, pengamalan Asmaul Husna Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita harus patutnya menjaga hati kita dari sifat iri, sifat dengki, dan sifat sombong. Ini bentuk
pengamalan atau beberapa bentuk pengamalan Asmaul Husna Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, akan saya sampaikan Asmaul Husna Al-Wali, ya. Allah memiliki sifat Al-Wali. Al-Wali itu apa? Al-Wali memiliki arti maha melindungi. Ya, selain Allah tadi memiliki sifat maha menjaga, Allah juga memiliki sifat maha melindungi. Allah melindungi semuanya, melindungi manusia, melindungi hewan, melindungi tumbuhan, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini Allah akan melindunginya. Nah, Allah melindungi segala sesuatu yang dikehendakinya. Oleh karena itulah kita sebagai manusia sudah sepatutnya, karena Allah sudah melindungi kita semuanya, kita sebagai manusia juga harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semuanya, bentuk pengamalan sifat Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita amalkan. Yang pertama, melindungi diri sendiri. Nah, maksudnya apa melindungi diri sendiri itu? Maksudnya adalah kita setiap harinya harus melindungi diri kita masing-masing dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bentuk pengamalan atau bagaimana kita mengamalkan sifat Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari kita adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita, ya, keluarga kita semuanya dari segala mara bahaya, dari segala musibah. Mudah-mudahan dengan kita selalu memohon perlindungan, selalu kita berdoa kepada Allah, Allah menjauhkan kita semuanya, keluarga kita dari musibah-musibah. Yang ketiga, anak-anak semuanya, bentuk pengamalan, ya, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita sebagai manusia sudah sepatutnya harus saling membantu dan melindungi teman kita. Ketika ada teman kita yang kesusahan, kita harus membantunya. Ketika ada teman kita, saudara kita yang butuh perlindungan kita, ya kita harus melindungi semampu, sebisa kita. Yang keempat, bentuk, ya, pengamalan sifat Al-Wali yang selanjutnya adalah mendoakan keselamatan kita masing-masing, keluarga kita semuanya. Seperti yang kedua tadi, ya, kita sebagai manusia sudah sepatutnya selalu, ya, memohon, berdoa kepada Allah untuk diberikan keselamatan. Anak-anak semuanya, yang ketiga yang ingin, ya, Ustaz sampaikan adalah Al-Alim, ya, yang ingin saya sampaikan sifat Allah yang ketiga pada pembelajaran hari ini adalah Al-Alim. Al-Alim apa artinya, anak-anak? Al-Alim memiliki arti maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui semuanya, apa yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun, ya. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Maha mengetahui ucapan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita selama hidup di dunia ini. Allah mengetahui semuanya. Anak-anak, selanjutnya bagaimana cara kita mengamalkan sifat Al-Alim, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik.
Jadi dalam sehari-hari kita usahakan ya, kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Lah itu kita berbuat baik kepada teman kita, ya, keluarga kita, orang-orang yang membutuhkan kita, ya kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, dengan cara menjauhi perbuatan yang tercela. Jadi Allah itu sudah menyampaikan apa yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan oleh kita, itu semuanya kita hindari, kita jauhi. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, pastinya nanti akan ada tanggung jawab yang harus kita tanggung ketika kita sudah di akhirat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, ini anak-anak semuanya, kalian saat ini sedang dalam proses belajar, maka pesan Ustadz adalah kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena apa? Karena ketika kalian sudah mau bersungguh-sungguh, pastinya nanti semua yang menjadi cita-cita kalian insya Allah akan cita-cita kalian akan terwujud suatu kelak ya. Yang selanjutnya, kita tidak boleh malas dalam membaca dan menulis ya. Yang namanya belajar itu kita tidak boleh malas. Ketika guru memerintahkan anak-anak semuanya untuk membaca, ya membaca. Ketika guru menyuruh anak-anak untuk menulis materi, ya ditulis. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh guru kalian, ikutilah dengan baik supaya apa? Supaya kalian nanti prestasinya baik. Selanjutnya, cara mengamalkan al-alim yang selanjutnya adalah rendah hati dan tidak sombong. Kita sebagai anak-anak tidak boleh memiliki sifat sombong. Selanjutnya, cara kita mengamalkan al-alim adalah dengan menasehati teman yang berbuat salah. Jadi ketika kalian melihat teman-teman kalian melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan kesalahan, ya sudah sepatutnya kalian itu harus menasehati ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis shawab. Anak-anak semuanya, yang selanjutnya yang saya sampaikan adalah sifat al-khabir. Ya, sifat al-khabir. Al-khabir itu apa artinya, Nana? Al-khabir itu memiliki arti maha teliti ya. Allah itu sangat teliti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di bumi ini dengan teliti. Semua yang diciptakan oleh Allah, kalian lihat semuanya sempurna ya. Semuanya sangat sempurna karena Allah itu memiliki sifat maha teliti. Al-khabir juga bisa memiliki arti maha mengetahui secara mendalam ya. Allah mengetahui semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap kejadian apapun yang terjadi di bumi ini. Anak-anak semuanya, lalu bagaimana cara kita mengamalkan sifat al-khabir dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, kita harus teliti dalam mengerjakan tugas kita. Yang kedua, kita harus selalu memeriksa jawaban sebelum mengumpulkan ya jawaban kita. Ini contoh ya. Contoh ketika kita berada di sekolah. Nah, yang selanjutnya, ketika kita mengerjakan perintah orang tua dan guru, sudah sepatutnya dengan hati-hati ya. Jadi kita dalam mengerjakan apapun, kita harus hati-hati. Kita harus teliti supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kita juga harus giat belajar. Kita harus menyiapkan perlengkapan sekolah dengan teliti ya. Ini contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan ya dalam kita mengamalkan sifat al-khabir. Anak-anak semuanya ya, tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir ya. Sudah paham semuanya? Insya Allah sudah paham ya anak-anak ya. Pada akhir pembelajaran ya, Ustadz akan menyampaikan sedikit kesimpulan atau rangkuman yang sudah Ustadz sampaikan di awal.
Yang pertama, kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu artinya apa? Artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sudah kita sampaikan atau sudah kita pelajari bersama, yang Ustaz sampaikan tadi adalah pertama Al-Hafiz, artinya maha menjaga. Yang kedua Al-Wali, artinya maha melindungi. Yang ketiga Al-Alim, artinya maha mengetahui. Yang terakhir yang sudah kita pelajari bersama hari ini adalah Al-Khabir, artinya maha teliti. Demikian anak-anak yang bisa Ustaz sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini, bab 2 materi tentang sifat-sifat Allah, ya, Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, Al-Khabir. Pesan Ustadz, selalu belajar di rumah ya, supaya kalian nanti mendapatkan prestasi yang baik dan bisa mengamalkan apa yang sudah Ustadz jelaskan, sampaikan di kehidupan sehari-hari kalian. Demikian, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.